Bikin kaget. Pelatih Arab Saudi malah sebut timnas Indonesia begini usai imbang versus Bahrain. Begini katanya. Astaga, kabar buruk. Ivar Jenner absen bela timnas Indonesia jelang versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Bisa gemparkan zona Asia. Mantan pelatih Kevin Dix di Feyenoord Rotterdam didorong jadi pelatih timnas Indonesia gantikan Shin Tae-yong. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Bikin kaget. Pelatih Arab Saudi malah sebut timnas Indonesia begini usai imbang versus Bahrain. Begini katanya. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini membawa-bawa timnas Indonesia setelah ditahan Bahrain pada matchday ke-4 Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi juga melesatkan lebih dari 2 kali lipat tembakan dibandingkan Bahrain. Bahkan Arab Saudi memiliki peluang emas, yakni tendangan penalti pada menit ke-20. Akan tetapi Salem Al-Dawsari gagal mengeksekusi tendangan penalti itu. Hari ini kami pantas menang, tetapi kami kehilangan banyak peluang, dan kami kehilangan tendangan penalti. Tetapi secara keseluruhan kami pantas menang, kata Roberto Mancini, dikutip bolasport.com dari laman AFC. Pelatih asal Italia itu lalu menyebut timnas Indonesia. Baginya kegagalan penalti melawan Bahrain adalah deja vu ketika menghadapi timnas Indonesia. Salem Al-Dawsari juga gagal mengeksekusi sepakan penalti. Bola tendangan bisa diamankan oleh Martin Paes. Jika kami mencetak gol penalti melawan Indonesia, dan dalam pertandingan hari ini juga, kami akan memperoleh 9 poin, kata Mancini. Saya mencoba semua yang saya bisa, dan saya menggunakan semua penyerang, tetapi kami tidak berhasil, ujarnya. Lebih lanjut, Mancini menilai bahwa penyerangnya belum berada di level yang seharusnya. Secara ofensif, kami belum berada pada level yang dibutuhkan. Saya menggunakan semua penyerang untuk memperbaiki situasi, tetapi kami tidak beruntung. Ini bukan masalah sesaat. Ini adalah masa lalu dan terus berlanjut hingga sekarang. Selama tahun ini, kami memiliki banyak pemain di usia muda, dan beberapa dari mereka sayangnya tidak bermain dengan klub mereka. Kami berkembang sebagai sebuah tim, tetapi lebih banyak pekerjaan yang diperlukan dari para pemain penyerang Abdullah Radif, Firas Al-Brikan, Salem Al-Dawsari, dan Saleh Al-Shehri, kata Mancini. Astaga, kabar buruk. Ivar Jenner absen bela timnas Indonesia jelang versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Ivar Jenner dipastikan bakal absen saat timnas Indonesia berhadapan melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, 15 November 2024. Kepastian itu didapat setelah gelandang itu mendapatkan kartu kuning saat skuad Garuda dikalahkan Cina dengan skor 1-2 pada laga lanjutan fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivar mendapatkan kartu kuning saat melanggar pemain Cina pada menit ke-40. Ini merupakan kartu kuning kedua bagi Ivar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya dia juga mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2 pada Kamis, 10 Oktober 2024 lalu. Dengan koleksi 2 kartu kuning dalam 2 laga beruntun, Ivar dipastikan akan absen membela timnas Indonesia saat berhadapan dengan Jepang. Absennya pemain berusia 20 tahun itu tentu akan menjadi kabar buruk bagi skuad Garuda. Sebab Ivar selalu menjadi andalan untuk mengatur ritme permainan timnas Indonesia di lini tengah. Hal itu terbukti karena Ivar selalu dipercaya sebagai starter dari laga pertama hingga keempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain FC Utrecht U21 ini kerap disandingkan dengan Tom Hay atau Nathan Chow Aon. Di sisi lain, respons Eliano Reinders usai dicoret Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Eliano Reinders sudah memberikan respons usai dicoret Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia dalam laga kontra Cina. Keputusan Shin Tae-yong banyak dipertanyakan oleh para supporter timnas Indonesia, termasuk mencoret Eliano Reinders sejak sebelum pertandingan. Sang bek kanan PEK Zwolle diwartakan mengalami cedera minor sejak sebelum pertandingan. Namun informasi yang beredar bercampur di antara pencoretan karena masalah taktikal.
Jika memang karena masalah taktikal, maka tak ayal jika keputusan Shin Tae-yong mengundang tanda tanya besar. Pesan tersebut diunggah oleh pemain berusia 23 tahun tersebut di media sosial Instagram melalui story eksklusifnya. Dalam story-nya yang diunggah pada Rabu, 16 Oktober 2024, pagi waktu Indonesia Barat, Eliano Reinders mengucapkan terima kasih karena tetap mendapatkan dukungan dari para supporter Timnas Indonesia. Terima kasih untuk dukungannya. Demikian pesan singkat adik dari Tijani Reinders tersebut dalam unggahannya. Bisa gemparkan zona Asia. Mantan pelatih Kevin Dix di Feyenoord Rotterdam didorong jadi pelatih Timnas Indonesia gantikan Shin Tae-yong. Saran itu dilontarkan sejumlah pencinta sepak bola tanah air di kolom komentar unggahan terbaru. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setuju Pak Erick Thohir kalau perlu siapkan Giovanni van Bronckhorst. Tulis akun Ebo Mentarmi yang setuju rencana Erick Thohir akan mengevaluasi Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Tag langsung akunnya Giovanni van Bronckhorst, sambung akun @tono.antoni, 103. Nah ini nih beliau ada keturunan Maluku lebih cocok nih, kata Inia Farida. Giovanni van Bronckhorst yang pernah menjadi pelatih Kevin Dix di Feyenoord Rotterdam pada 2017 sampai 2018, bukanlah pelatih sembarangan. Pelatih berdarah. Belanda Indonesia ini pernah membawa Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie 2016 sampai 2017. KNVB Cup 2015 sampai 2016, 2017 sampai 2018, dan Johan Cruyff Shield 2015 sampai 2016 dan 2017 sampai 2018. Di Rangers FC, ia membawa sang juara Piala Skotlandia 2021 sampai 2022 dan mengantarkan sang tim runner-up Liga Skotlandia dan Liga Eropa 2021 sampai 2022. Terbaru, Giovanni van Bronckhorst mengantarkan sang klub, Besiktas, juara Piala Turki 2024. Saat ini Giovanni van Bronckhorst masih terikat kontrak bersama Besiktas hingga 30 Juni 2026. Meski Giovanni van Bronckhorst memiliki catatan apik, PSSI disinyalir tetap memberikan kepercayaan kepada Shin Tae-yong, sebab PSSI baru memberikan perpanjangan kontrak kepada Shin Tae-yong pada Juni 2024 selama 3 tahun. Hingga 2027. Shin Tae-yong juga pelan-pelan berhasil meningkatkan level Timnas Indonesia. Terbukti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia bersaing dengan negara-negara top benua kuning. Hingga matchday keempat Grup C, Timnas Indonesia yang duduk di posisi 5 dengan 3 angka. Hanya terpaut 2 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos ke Piala Dunia 2026. Sekarang dukungan masif wajib diberikan pencinta sepak bola tanah air kepada Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Sebab, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Di sisi lain, kekalahan Indonesia diledek media Cina. Skuad Garuda dinilai terlalu sombong sehingga berakhir tumbang. Tim nasional sepak bola menang hanya karena lawannya terlalu sombong. Ivan Bao lebih beruntung daripada mampu, tulis judul Sohu. Kemudian di badan beritanya, Sohu juga menyoroti taktik Indonesia. Selain itu, mentalitas arogan Indonesia dinilai menjadi bumerang ke tim sendiri. Pilihan taktik menyerang tim Indonesia menjadi satu-satunya kegagalan dalam pertandingan ini. Saat mereka menyerang, pertahanan mereka tidak kompak dan tidak bisa menjaga kedua tim. Pelatih Shin Tae-yong ingin mengalahkan tim Tiongkok sekaligus. 3 laga tersebut terlalu banyak memberikan kesan salah pada tim Indonesia dan memberikan mentalitas arogan pada pemain Indonesia. Fakta membuktikan bahwa arogansi akan berujung pada kekalahan, tulis Sohu.